Poin utamanya adalah saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang tidak mengenal saya, tapi percaya kepada saya, membeli produk saya. Saya malu sebenarnya, karena Allah menutup aib saya, sehingga teman-teman tidak tahu itu. Seandainya Allah membuka aib saya, Anda tidak akan mau mengenal saya. Anda tidak akan melihat channel ini sekarang. Anda tidak akan mensubscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu, saya teringat kisahnya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau wali Allah, karomahnya luar biasa, bisa dan rutin mendapatkan ilham dari Allah. Bahkan Abu Yazid sering mendapatkan ilham, dan suatu ketika di dalam mimpinya Allah memberikan ilham, wahai Abu Yazid, seandainya aku buka aibmu, kamu tidak akan dimuliakan oleh banyak orang. Kamu akan dihinakan dan dijauhi oleh banyak orang. Katanya Allah kepada Abu Yazid. Kisah ini menampar saya, dalam artian saya malu sebenarnya. Saya orang yang dari kampung, yang dari Surabaya, bukan siapa-siapa, tapi dikenal banyak orang dan percaya kepada saya. Siapa saya ini? Saya punya usaha all shop, gamis online, travel umroh, haji, badal. Orang percaya sama saya. Siapa saya sebenarnya? Jadi saya menyimpulkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah Allah memberikan track record kehidupan saya yang positif, yang bagus. Padahal saya banyak sekali aib saya, namun Allah memberikan track record ke masyarakat itu yang positif-positif. Nih Ahmad, selama hidupnya aman. Padahal yang disembunyikan oleh Allah banyak sekali aib-aib saya. Inilah Abu Yazid diilhami oleh Allah. Wahai Abu Yazid, jika aku buka semua aib-aibmu, kamu tidak akan dimuliakan oleh orang, kamu akan dihinakan. Tapi apa kata Abu Yazid? Abu Yazid membalas, silakan ya Allah, silakan. Silakan buka aib saya. Jika engkau membuka aib saya akan buka rahasia Anda, rahasia engkau ya Allah. Apa rahasiaku? Kata Allah. Abu Yazid menjawab, rahasiamu adalah saya akan beritahukan kepada semua orang bahwa engkau maha pemurah, maha pemaaf, maha pengasih, sehingga semua orang itu tidak perlu beribadah. Saya akan infokan ke semua orang bahwa engkau maha pengampun. Jika demikian maka engkau tidak akan disembah. Apa kata Allah? Wah, jangan. Sifat Rahman Rahimku jangan kau sebarkan. Kalau disebarkan nanti banyak orang yang nggak menyembah Allah. Kalau sudah sakit, tobat diterima. Akhirnya Allah nggak disembah. Jangan Abu Yazid, jangan. Hikmah yang kedua adalah Allah ini maha pengampun, maha penerima taubat, maha pemurah, maha penyayang. Tapi jangan dibuat main-main. Hikmah yang kedua ini sensitif. Ada hadis, sebelum kita diciptakan, Allah sudah mencatat takdirnya seseorang itu, hingga ada orang yang semasa hidupnya ahli ibadah, tapi karena ditakdirkan masuk neraka, sejengkal ketika kematiannya ia melakukan amalan neraka hingga ia masuk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang amalan sehari-harinya adalah amalan neraka, tapi karena ditakdirkan masuk surga, sejengkal menuju kematiannya ia melakukan amal surga, akhirnya ia masuk surga. Ini hadis pertama. Takdir sudah ditentukan. Hadis yang kedua, kontradiksi. Hadis yang kedua adalah orang itu mati sebagaimana kebiasaan hidupnya, dan orang itu dibangkitkan sebagaimana ia dimatikannya. Jadi artinya adalah orang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan ia berkehidupan. Kalau kehidupannya terus bermaksiat, meninggalnya kemungkinan bermaksiat. Jika terus beramal soleh, meninggalnya kemungkinan beramal soleh. Makanya banyak ulama-ulama meninggal dalam keadaan sujud, karena memang setiap harinya bersujud. Banyak orang-orang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, karena setiap harinya membaca Al-Quran.
Ini sesuai hadis yang kedua. Tapi ada juga kisah-kisah yang membuktikan bahwa hadis pertama benar adanya. Kisah Barsisoh, kisah Bal'am bin Ba'urah, dari amal soleh masuk neraka. Ada kisah yang ahli maksiat tapi masuk surga. Kisahnya pelacur. Lalu kisah ini Bustom Al-Majusi, namanya juga Bustom Al-Majusi. Bahrom Al-Majusi namanya, Bahrom Al-Majusi. Ini agamanya Majusi tapi masuk surga, ditakdirkan masuk surga. Jadi poin utamanya adalah saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang tidak mengenal saya tapi percaya kepada saya, membeli produk saya. Saya malu sih, karena Allah menutup aib saya, sehingga teman-teman tidak tahu itu. Seandainya Allah membuka aib saya, Anda tidak akan mau mengenal saya, Anda tidak akan melihat channel ini sekarang, Anda tidak akan mensubscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.